Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas bin Malik, kelas A Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo, akan menjelaskan mengenai informasi dalam dunia perbankan, yakni mengenai rasio-rasio keuangan bank, diantaranya yang pertama ROA, yang kedua ROE, yang ketiga CKPN, yang keempat KPMM, dan yang kelima PDR. Di saat perusahaan perbankan merilis laporan keuangannya, maka mereka punya template khusus. Salah satunya dengan menampilkan 14 rasio keuangan. Ini yang telah disediakan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk setiap perusahaan perbankan. Dan untuk cara mendapatkan laporan atau rasio keuangan tersebut yakni yang pertama, kita harus mengetahui semua sumber yang kita ambil dari idx.co.id. Yang kedua, kemudian memilih kebagian perusahaan tercatat. Selanjutnya, memilih keterbukaan informasi. Setelah memilih keterbukaan informasi, kita memasukkan kode saham, misalnya BRI Syariah. Memasukkan kata kunci yakni iklan keuangan, dan setelah itu kita klik pencarian. Nah, di situ nanti akan muncul tampilan file, laporan keuangan, terus nanti kita akan mendownload filenya di situ. Dan selanjutnya setelah selesai di-download, nanti akan muncul tampilan laporan keuangan khusus dengan template perbankan seperti ini. Baiklah, ini adalah tampilan rasio keuangan Bank BRI Syariah tahun 2019. Saya akan menjelaskan beberapa rasio keuangan Bank BRI Syariah tahun 2019. Yang pertama itu ROA atau Return on Asset. Rasio ini mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber dayanya. Kadang-kadang disebut sebagai tingkat pengembalian atas investasi atau return on investment. Rumusnya yaitu ROA sama dengan keuntungan bersih dibagi aset dikali 100%. Keuntungan bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu, setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi. Sedangkan aset berupa aktiva atau harta. Return on asset pada Bank Syariah pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar 0,92% dan pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar 0,32%. Dapat disimpulkan bahwa return on asset mengalami penurunan sebesar 0,6%. Yang kedua, ROE. ROE yaitu rasio profitabilitas yang mengukur suatu kemampuan pada sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham dari perusahaan tersebut. Rumus ROE yaitu ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100%. Pada umumnya, return on equity ini dihitung sebagai pemegang saham biasa. Pada hal ini, dividen preferen tidak termasuk dalam perhitungan, dikarenakan jenis dividen ini tidak tersedia untuk para pemegang saham biasa, dan dividen preferen dikeluarkan dari perhitungan laba bersih.
ROE pada tahun 2018 sebesar 6,7% dan pada tahun 2019 sebesar 1,51%, yang artinya bahwa ROE mengalami penurunan yang banyak, yaitu sebesar 4,86%. Penurunan ROE dipengaruhi oleh menurunnya tingkat pengembalian atas aktiva. Meskipun ROA Bank BRI Syariah tinggi, namun bank mengalami penurunannya pada kinerja keuangannya. Yang ketiga, CKPN. CKPN adalah pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi pembiayaan debitur yang dilakukan oleh bank. Jika menurut bank terdapat bukti objektif bahwa pembiayaan dari debitur itu mengalami impairment atau penurunan, maka bank itu harus membentuk dana cadangan atas pembiayaan tersebut. Bank wajib menghitung dan membentuk dana CKPN terhadap aset produktif dan aset non-produktif. Pada Bank BRI Syariah, rasio keuangan CKPN pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar 0,97% dan tanggal 30 Juni 2019 sebesar 1,49%. Dapat disimpulkan bahwa mengalami penurunan sebesar 0,52%. Yang keempat, beban operasional terhadap pendapatan operasional atau yang disingkat BOPO. BOPO merupakan rasio probabilitas perusahaan yang membandingkan beban operasional dengan pendapatan operasional. BOPO dapat melihat seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mengelola beban operasional. Makin bengkak beban operasional berarti makin buruk pengelolaan perusahaan tersebut. Rasio BOPO didapatkan dari beban operasional dibagi pendapatan operasional. Akan tetapi, untuk menemukan nilai beban operasional dan pendapatan operasional harus melihat laporan keuangan di bagian laporan laba rugi komprehensif. Akan tetapi perlu diingat bahwa BOPO bukanlah satu-satunya rasio probabilitas yang bisa dijadikan tolak ukur. Masih ada ukuran-ukuran probabilitas lainnya. Pada Bank BRI Syariah Keuangan, BOPO tanggal 30 Juni 2018 sebesar 89,92% dan tanggal 30 Juni 2019 sebesar 96,74%. Dapat disimpulkan mengalami penurunan sebesar 6,82%. Rasio keuangan kelima yaitu FDR atau Financing to Deposit Ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga atau DPK. Pada Bank Syariah, pada tanggal 30 Juni 2018 sebesar 77,78% dan pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar 85,25%. Dapat disimpulkan FDR mengalami penurunan sebesar 7,47%.